Kita coba simulasikan. Di sana terlihat bahwasanya kecepatannya konstan ya. Assalamualaikum sahabat Songolimmu dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah simulasi di Excel. Materi yang akan kita gunakan dalam simulasi kali ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita membuat simulasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep dasar dari gerak lurus beraturan. Nah, teman-teman sekalian, salah satu konsep penting yang harus diketahui dalam gerak lurus beraturan adalah kecepatannya yang selalu konstan dari waktu ke waktu. Kemudian gerak lurus beraturan juga tidak memiliki percepatan ya. Kalau kecepatannya konstan, pasti percepatannya juga pasti nol. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita akan membuat sebuah data terlebih dahulu ya. Data pertama yang harus kita persiapkan adalah waktu atau T. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan jaraknya. Kemudian kita siapkan juga untuk Y-nya atau ketinggiannya, meskipun kita nanti akan kita buat 0, kita tetap tuliskan saja H gitu ya. Kemudian kecepatan atau V. Nah, seperti pada konsepnya, bahwasanya S dari gerak lurus beraturan, S sama dengan V dikali dengan T atau V kali T ya. Nah, karena nanti yang akan kita simulasikan adalah perubahan terhadap waktu, maka waktu ini akan berubah setiap pergerakan. Ya, maka kita buat saja waktunya, misalkan kita anggap aja 1 dulu ya. S ini mengikuti dari waktunya. Kita boleh membuat ketetapan dulu untuk kecepatannya. Misalkan ya, kecepatannya adalah 10 meter per sekon ya. Kita tulis saja 10. Kemudian untuk jaraknya, kita langsung masukkan aja rumus sama dengan jarak adalah kecepatan dikali itu bintang ya, dengan waktu atau T. Kemudian untuk H-nya atau ketinggian kita buat sebagai 0. Meskipun kita bisa ngatur untuk ketinggian bisa fleksibel ya. Cuman biar enak melihat dari simulasinya, maka kita buat ketinggiannya adalah 0. Baik, selanjutnya kita tinggal membuat sebuah simulasi. Untuk membuat simulasi, kita cukup menggunakan sumbu S dan sumbu S ini sebagai X dan H ini sebagai Y. Akan tetapi karena ini coba kita ubah dulu maka dia akan berubah ya. Kita ubah lagi waktunya. Nah, dia akan berubah secara linear. Coba kita akan ubah setiap pergerakan ya. Kita bisa menggunakan sebuah tombol yang bisa kita ubah setiap pergerakan waktunya. Teman-teman bisa masuk di dalam menu developer. Oke, sebelum saya lanjutkan, menu developer ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya, saya dulu pernah membuatkan videonya. Teman-teman bisa cek di link di atas atau nanti akan saya masukkan di dalam deskripsi ya. Silakan teman-teman masuk di menu developer, kemudian masuk ke insert, kemudian teman-teman bisa memilih scroll bar ya. Silakan diklik saja. Kemudian kita buat sebuah garis seperti ini. Untuk mengaktifkan dari tombol scroll bar ini, kita klik kanan, kemudian klik format control. Teman-teman masuk ke bagian kontrol sini. Bagian cell link ini, kita klik di bagian ini, dan kita ubah atau kita arahkan ke dalam sel yang akan kita ubah. Seperti ini.
Kemudian di bagian minimum kita buat 0, maksimum teman-teman bisa fleksibel mau berapa maksimumnya. Misalkan saya buat aja waktunya selama 15 detik. Kemudian kita klik OK. Jika kita ubah seperti ini, maka dia akan berubah setiap detik ya, sampai ke angka 15. Angka 15 dia mentok ke jarak 150 meter. Baik, kita mulai untuk membuatkan simulasinya. Untuk membuat simulasi, kita menggunakan sebuah grafik ya teman-teman. Caranya gampang, teman-teman masuk saja di bagian insert, kemudian klik saja recommended card. Oke, ini karena kita belum memilih atau menselect daripada sel, kita pilih terlebih dahulu. Kita menggunakan S dan H, S sebagai X dan Y sebagai Y. Kita blok seperti ini, teman-teman, kemudian klik recommended card. Sorry jika bahasa Inggrisnya salah ya. Kemudian kita pilih all card, dan kita pilih antara sumbu X dan Y ya, X, Y, scatter mungkin ya bacanya. Kita pilih yang ini saja, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya ini sepertinya datanya masih salah. Kita harus mengubah terlebih dahulu. Caranya teman-teman masuk di desain, klik select data. Pastikan ini sudah diklik ya. Kemudian teman-teman masuk saja di bagian edit. Kita geser dulu ya. Edit. Bagian X kita atur sebagai sumbu S-nya. Dan sumbu Y kita atur sebagai H. Oke, kemudian klik OK. Oke lagi. Coba kita ubah. Kita mulai dari 0. Oke, sepertinya sudah jalan. Selanjutnya kita akan mengatur untuk tampilan grafiknya. Kalau seperti ini masih kelihatan belum terlihat simulasinya. Caranya teman-teman, kita boleh double klik di sini. Kita atur dulu sumbu X-nya. Karena maksimumnya tadi sekitar 300 atau 150, maka kita bisa mengatur 150 untuk jarak maksimum dari sumbu X ya. Dan ini kita buat ajak ya. Kita klik double seperti ini sampai dia muncul sebuah menu baru di sebelah kanan ya teman-teman. Coba saya geser gini aja. Selanjutnya teman-teman bisa masuk di tampilan sys option ya. Kemudian teman-teman silahkan ubah menjadi 0. Pastikan ini jangan tertulis auto ya. Kita ubah ke 0 kemudian enter, maka dia tertulis reset. Kalau ditulis reset artinya ini udah ketetapan. Kalau kita masih tertulis auto, nanti khawatirnya grafiknya ini masih berubah-ubah. Maksimumnya kita buat 150. Kemudian 20 ini jarak setiap perubahan. Teman-teman bisa ubah, boleh enggak ya. Oke, ini saya rasa cukup segini pengaturannya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Di sini sebetulnya kita sudah bisa membuat simulasi. Sudah bisa menyimpulkan bahwasanya pergerakannya konstan setiap waktu ya. Kecepatannya konstan. Setiap waktu. Selanjutnya, jika teman-teman mau mengubah ini juga boleh. Bisa diklik seperti ini. Ini bisa diubah, misalkan ini saya buat 1. Dan ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini kita buat 0, sudah benar. Dan ini kita buat 1. Jika ingin lebih rapi, teman-teman bisa menghapus ini. Oh ya, teman-teman, jika ingin mengubah untuk menghapus ini, angka maksimum, teman-teman bisa caranya begini. Masuk di bagian settingan, klik double, masuk di bagian access point.
Kemudian ini dibuat ke angka yang lebih besar daripada maksimum. Maka dia jadi nggak kelihatan angkanya ya. Nggak terlalu penting untuk kita tampilkan. Baik, selanjutnya, agar simulasi lebih menarik lagi, kita bisa mengubah icon yang berbentuk bulat ini menjadi sebuah icon yang mirip di dunia nyata ya. Contohnya seperti mobil ya. Baik, caranya begini, silahkan klik double saja di sini. Jika sudah, teman-teman masuk di bagian fill and line, kemudian teman-teman masuk di marker, kemudian bagian fill ini kita ubah, di bagian picture kita ubah ke picture and or texture fill ya. Teman-teman bisa ubah gambar yang ini menjadi gambar yang Anda inginkan ya. Misalkan Anda punya gambar simulasi sendiri di dalam laptop, maka Anda bisa masukkan dengan cara masuk di picture insert. Saya akan mengubah ini menjadi icon yang seperti gambar mobil ya. Kita masuk di insert. Di sini ada beberapa pilihan, mungkin beda ya setiap Microsoft Office. Saya menggunakan Microsoft Office 365. Di sini saya akan menggunakan fitur dari From Icon. Ini kebetulan di Microsoft 365 ini sudah ada. Kalau di Microsoft 2007 kalau nggak salah ini belum ada. Jadi teman-teman bisa ubah menjadi gambar yang ada apapun di laptop Anda. Teman-teman juga bisa searching di Google dengan kata kunci mungkin bisa diubah menggunakan gambar PNG ya yang bentuknya transparan. Ini saya menggunakan icon saja, disesuaikan saja dengan teman-teman ya. Ini icon harus terkoneksi dengan internet untuk mendapatkan icon yang di sini ya. Saya ubah menjadi mobil. Saya coba cari mobil di sini. Saya pilih ini, kemudian kita klik insert. Baik, sepertinya ini gambar sudah berubah, tapi masih kecil. Cara untuk menampilkan besar, teman-teman bisa masuk di bagian marker option, kemudian bagian automatic ini kita ubah ke built-in, dan kita ubah menjadi besar ya. Karena sepertinya ini masih ada garis, ya, coba kita besarkan lagi. Sepertinya masih ada garis melingkar, kita akan ubah atau kita buang lingkarannya dengan masuk ke border, kita ubah menjadi no line. Kita lihat. Oke, sepertinya sudah bagus. Kita coba simulasikan. Di sana terlihat bahwasanya kecepatannya konstan ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Barangkali ini juga bermanfaat buat yang lainnya ya. Untuk video selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan simulasi di Excel untuk konsep gerak lurus beraturan. Selanjutnya juga saya akan memberikan tutorial tentang gerak parabola ya. Pastikan teman-teman terus ada di channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.